Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua pada sehat semua ya. Kali ini kita coba membuat suatu nilai tes. Di sini dicontohkan nilai tes A sampai tes E. Berarti ada 5 teman-teman. Dicontohkan juga pada tabel ini nilai minimalnya 350. Jadi kalau kita kalikan 5, totalnya 1750, baru dia terkategori lulus ya. Sekarang langkah pertama kita isikan secara acak dulu teman-teman nilainya, tapi nggak secara manual. Karena kalau kita manual lumayan ya, di sini ada 5 kolom, belum lagi 10 peserta pada contoh. Jadi kita bantu di sini dengan menggunakan rumus sama dengan range between. Nah, di sini tabulasi supaya nggak ada kesalahan spelling. Bottomnya kita contohkan seumpama 90, titik koma, topnya kita isikan 500. Dari sini kita tarik ke kanan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Karena kan tesnya ada 5 ya. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah ke 10 peserta. Nah, di sini udah keluar secara acak, tinggal kita copy. Kita ingat sama-sama supaya jangan langsung Ctrl V atau Enter teman-teman ya. Kita klik kanan di salah satu sel, lalu kita gunakan paste option values. Nah, supaya dia nggak ada unsur rumus di dalam angkanya. Jadi cuma angka biasa ya. Selanjutnya di sini bisa kita hapus, kita nggak pakai lagi. Kita bisa tambahkan dari nilai ini dengan tambahan icon sets teman-teman. Setelah di blok, teman-teman klik conditional formatting, lalu gunakan manage rules. Selanjutnya kita klik new rule ya. Di sini tampilan ini kita gunakan icon sets teman-teman di pilihan all cells based on their values. Untuk icon stylenya ada beberapa contoh, bisa disesuaikan teman-teman mau gunakan yang mana. Kita contoh di sini gunakan three symbols yang ini ya. Kalau seumpama teman-teman pengen cuma berupa icon, tinggal teman-teman klik aja show icon only. Jadi nanti angkanya hilang, cuma berupa icon. Di sini kita contohkan beserta angkanya. Selanjutnya di sini type persen kita ganti dulu ke number teman-teman. Selanjutnya untuk icon yang checklist hijau akan ditampilkan nilainya lebih besar sama dengan kita contohkan 450 ya. Untuk icon tanda seru sesuai nilai minimal yaitu 350. Nah, di sini bisa teman-teman rubah juga apakah lebih besar ataukah lebih besar sama dengan. Dan di sini kita gunakan lebih besar sama dengan ya. Selanjutnya tertera di sini applies to-nya D13 sampai H22 ya, teman-teman. Jadi kita pastikan dulu selnya yang kita pilih untuk kita atur. Apply, nah hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa hitung di sini sama dengan count if. Ini kita bantu di keyboard panah ke bawah ya. Range-nya kita mengacu nilai teks A sampai teks E. Di sini kita tanpa absolut langsung titik koma. Untuk kriterianya kita gunakan tanda kutip dulu teman-teman. Tanda kutip 2 lebih besar sama dengan 350. Tanda kutip 2 lagi, kita langsung enter. Jadi di sini fungsinya dia menghitung jika dari 13 sampai H13 yang nilainya lebih besar 350. Nah, pada contoh ini dia terhitung hanya satu ya. Hanya di nilai teks D di sini contohnya. Selanjutnya kita gunakan average. Untuk numbernya kita teks A juga sampai teks E. Nah, untuk jumlah kita gunakan sum aja. Kita mengacu juga dari nilai yang sama. Nah, untuk keterangan kita gunakan fungsi if, teman-teman. Di sini kita mengacunya ke rata-rata ya. Jadi nanti dia kalau misalkan dia 500, ini dikategorikan dia lulusnya secara sempurna. Tapi kalau di bawah itu dia lulus secara umum. If J13 sama dengan 500, titik koma, value true-nya kita gunakan tanda kutip dulu, ketikan sempurna. Jika tanda kutip dua lagi, jangan lupa teman-teman, titik koma kita gunakan if kedua. Nah, di sini kita bantu dengan fungsi n. Jadi nanti kita logical satunya mengacu ke jumlah ambang batas dulu. Kalau di jumlahnya 5, dia lulus, tapi tergantung rata-ratanya berapa dulu ya. Kita isikan sama dengan 5, di koma, logical kedua kita mengacu ke rata-rata sekarang, J13. Kita isikan sini sama dengan lebih besar sama dengan 350. Nah, di sini di fungsi n kita kurung tutup dulu teman-teman. Selanjutnya titik koma atau semikolon. Kita gunakan tanda kutip 2 untuk value true-nya adalah lulus ya. Lulus. Tanda kutip 2, titik koma, value false-nya di sini dikembalikan kalau di luar dua kriteria ini, maka dia tergolong dia tidak lulus atau mengulang. Kita mengulang aja ya. Mengulang. Nah, di sini untuk contoh keterangannya kita jangan lupa gunakan tanda kutip dulu teman-teman. Untuk kurung tutupnya, di sini dicontohkan if-nya ada 2. Jadi kita lengkapi 2 kurung tutup. Karena kan n-nya udah pakai kurung tutup teman-teman.
Kalau kita letakkan kurung tutup untuk N di ujung, maka nanti hasil nggak keluar. Jadi kita selesaikan N-nya kurung tutup. Jadi untuk di akhir kurung tutup hanya melengkapi fungsi if aja. Selanjutnya kita bisa enter. Tinggal kita blok dari jumlah ambang batas sampai keterangan. Kita klik 2 kali. Kita lihat mana yang lulus dan mengulang ya. Nah, ternyata di sini contohnya mengulang semua. Di sini kita bisa tambahkan informasi di bagian rata-rata. Kita blok dulu teman-teman ya. Kita pilih lagi conditional formatting. Kembali ke manage rules. Nah, kita gunakan only cells that contain. Untuk format only cells with-nya kita biar aja cell value. Nah, untuk between kita gunakan equal to. Jadi kita mengacu ke sel yang nilai sama dengan, kita isikan 500. Format. Nah, sini contohkannya kita gunakan fontnya bold. Colornya kita gunakan gold aja. Fill in untuk selnya kita kasih warna hitam ya. Nah, di sini tinggal teman-teman sesuaikan pengaturan mau bagaimana ya. Selanjutnya kita apply. Nah, untuk keterangan bisa kita tambahkan juga sebagai tambahan informasi untuk yang sempurna dan lulus. Kita blok lagi untuk keterangannya seperti ini. Kita kembali lagi ke manage rules ya. Klik new rule. Kita gunakan yang kedua juga only cells that contain, tapi specific text teman-teman. Cell value kita ganti specific text. Containing-nya biar aja. Kolom sebelah kita ketikkan dulu sempurna ya. Sempurna. Lalu selanjutnya kita format. Kita pilih fill-nya hitam juga ya. Fontnya bold, lalu bold juga kita samakan. Selanjutnya kita atur lagi untuk yang lulus ya. Setelah kita blok lagi, kita kembali lagi teman-teman. Manage rules. Klik lagi new rule untuk membedakan sempurna dan lulus. Nah, sini specific text lagi, containing tetap biar aja. Kita ketikkan lulus. Nah, di sini kita isikan fill in-nya hanya di bagian sel yaitu warna hijau. Jadi untuk yang lulus. Sekarang kita apply. Kita bisa rubah secara manual sekarang ya untuk membedakan mana yang mengulang dan lulus. Dan juga untuk yang sempurna. Kita contohkan untuk peserta 2, umpama di sini kita contohkan 500 semua ya. 500. Control enter. Nah, di sini dia tertera rata-ratanya 500 ya. Jumlah ambang batas 5 dan keterangannya di sini lulus secara sempurna. Lalu untuk peserta 4 kita contohkan atau peserta 3 ya. Peserta 3 biar kita mudah membedakannya. Kita isikan yaitu sesuai nilai minimal 350 semua. Control enter. Nah, dia terkategori lulus, teman-teman. Tadi kan di awal kita sampaikan nilai minimal 350 dikali 5 soal 1750 ya, baru dia terkategori lulus. Jadi di sini walaupun nilainya pada contoh agak pas, dia tetap lulus. Selanjutnya di sini kalau seumpama nilainya 499, mepet gitu ya ke 500. 499. Control enter. Nah, dia juga terkategori lulus secara umum seperti halnya di bagian yang lulusnya 350 ya. Jadi memang kalau di rumus ini kalau kita pahami dulu sama-sama, jika J13 sama dengan 500, J13 tuh ini ya teman-teman ya. Kita lihat di name box. J13 sama dengan 500, maka dia sempurna. Lalu di if kedua, jika I13 sama dengan 5, I13 kan jumlah ambang batas teman-teman. Jika I13 sama dengan 5 dan J13 lebih besar sama dengan 350, maka dia terkategori lulus. Tapi di luar dua kriteria itu, dia mengulang. Nah, di sini kita pada contoh menggunakan if and. Lain halnya kalau kita menggunakan if or. Nah, di sini kita menggunakan if and karena kita ingin berkaitan antara jumlah ambang batas dengan rata-rata. Supaya dia berkaitan ya. Jadi kalau jumlahnya 5, rata-ratanya dia 500, maka dia sempurna seperti pada contoh 2. Tapi kalau dia jumlahnya 5 tapi nilainya di bawah 500 pada rata-ratanya, seperti pada contoh ini ya, per 4, dia terkategori lulus umum ya. Lain hal kalau kita n-nya kita ganti menjadi or, maka dia hanya mengambil salah satunya teman-teman. Kita ganti ya. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita coba rubah, seumpama dari nilai tes A sampai tes D ya, tes D. Umpama di sini 500 semua. 500. Nah, di sini dia terkategorinya lulus ya. Padahal kan untuk tes E-nya dia nggak lulus. Jadi kalau kita perhatikan agak kurang fair ya. Jadi nggak adil gitu. Dia kok satu nggak lulus tapi dikategorikan keterangannya lulus. Itulah kenapa pada fungsi OR ini dia hanya mengambil salah satunya. Jika I13 sama dengan 5 atau J13 lebih dari 350, maka dia lulus. Nah, di sini kan dia rata-ratanya dari 350, maka dia lulus. Karena fungsi OR di sini dia mengambil salah satunya.
Tapi pada contoh ini, kita harus menggunakan fungsi n yang berkaitan antara jumlah ambang batas dengan rata-rata. Itulah kita harus menggunakan fungsi if dengan bantuan n. Jadi perbedaan di situ teman-teman ya. If or dia mengambil salah satu, sementara if n dia berkaitan antara sel yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita gunakan sini untuk menghitung lulus tes A berapa orang ya. Kita gunakan sama dengan count if. Selanjutnya di sini range-nya kita mengacu di seluruhan nilai tes A. If kontrol bawah, kita gunakan di sini semi absolut teman-teman, yaitu di bagian baris ya, seperti ini. D absolut 13. Titik koma, kita lengkapi kriterianya dengan tanda kutip, jangan lupa teman-teman ya. Lebih besar sama dengan 350 ya, sama dengan 350. Lengkapi lagi dengan tanda kutip 2. Nah, di sini selanjutnya tinggal teman-teman enter, tinggal kita tarik sampai ke nilai lulus tes E ya. Karena dia akan menyesuaikan kolomnya masing-masing. Kalau kita perhatikan kan di sini D, lalu selanjutnya kita sebelahnya kolom E sampai ke kolom H di sini ya. Kita bisa lihat di formula bar kolom H sekarang. Sementara lulus tes A dia di kolom D. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memahami fungsi peletakan dari absolut, bisa dilihat di video sebelumnya yang berkaitan dengan rumus. Nah, di sini selanjutnya tinggal di copy aja teman-teman dari lulus tes A pada contoh ini ya. Tinggal kita Ctrl C lalu kita paste di tidak lulus. Nah, di sini kita bisa langsung di enter aja teman-teman. Beda halnya dengan range between. Kita harus menggunakan values kalau range between. Nah, untuk di bagian tidak lulus, setelah kita blok seperti ini, tinggal kita ganti lebih besar menjadi kurang dari. Nah, di keyboard teman-teman ketikkan Ctrl F, lalu kita pilih replace. Nah, di bagian find what, kita ketikkan lebih besar, replace with kurang dari. Ya, setelah disetting seperti ini, kita kembali ke replace all, kita lihat perbedaannya sini ya. Di sini kan 66866. Replace all, nah maka dia akan menghitung yang kurang dari 350. Tapi di sini kan pada contoh nilai minimal 350 teman-teman ya. Jadi nanti kita harus ganti dulu nih 350 menjadi 349. Karena nanti kalau yang nilainya 350 dia terhitung tidak lulus juga. Kita di sini kita blok lagi ya nilai yang tadi. Replace-nya di sini find what 350, replace with 349. Replace all. Nah, maka dia menghitung ulang untuk yang nilainya 349 pas. Jadi kalau yang 349 pas dia terhitung tidak lulus. Nah, sekarang kita coba contohkan 349 ya pada contoh peserta umpama peserta 5 ya. 349. Kita lihat di nilai tes E. Di sini kan kita hitung aja langsung kita enter ya. Nah, dia terhitung langsung dia tidak lulus. Nah, kalau seumpama di sini kita isikan 350, maka di sini pada nilai tidak lulus tes E-nya berubah jadi 3 ya. Nah, kalau kita ganti 349, maka nilai tidak lulus E-nya ada berubah jadi 4 ya. Nah, seperti itu. Karena dia menghitung yang nilai 349 pas, yang tidak lulusnya. Selanjutnya kita coba hitung untuk yang peserta lulus berdasarkan keterangan. Kita gunakan sama dengan count if. Di sini kita mengacu ke kolom keterangan, teman-teman. Kalau kita gunakan dua absolut aja, titik koma, kriteria jangan lupa kita gunakan tanda kutip ya. Nah, ketikkan di sini sempurna. Tanda kutip dua lagi, tinggal kita copy ke dua kolom sebelahnya. Lalu kita ubah kriterianya berdasarkan keterangan masing-masing. Sempurna kita ganti lulus. Lalu kolom sebelahnya kita ganti sempurnanya menjadi mengulang ya tadi. Mengulang. Nah, di sini kita coba hitung 6 tambah 3 9 ya, tambah 1 10. Berarti sesuai dengan pada contoh 10 peserta. Nah, untuk total nilai lulus di sini kita coba hitung berdasarkan dari 10 peserta ini, keseluruhan nilai tesnya yang melebihi nilai 350 ada berapa. Jadi bukan orang dihitung tapi lulus tesnya. Nah, ketika sama dengan count ifs, kita gunakan ya panah ke bawah di keyboard. Nah, kriteria range di sini mengacu di keseluruhan nilai teman-teman. Dari nilai tes A peserta 1 sampai ke peserta 10. Kita gunakan dua absolut. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja dari rumus D13 sampai H22. Ctrl C kita gunakan nanti di kriteria range kedua teman-teman, karena kan rujukannya sama ya. Titik koma, kita gunakan kriteria 1 dengan tanda kutip dulu. Lebih besar sama dengan 350. Tanda kutip dua lagi, titik koma, lalu baru kita paste D13 tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Titik koma, jangan lupa ya sebagai pemisah. Lalu tanda kutip 2,
kurang dari sama dengan 500 sekarang. Dan kutip 2 lagi jangan lupa, baru kita bisa enter. Kita lihat 32 di sini dari 10 peserta yang lulus dari semua tes ada 32 ya. 32 soal yang berhasil lulus di S350. Nah, di sini kita bisa tambahkan juga informasi di bagian nilainya. Kita blok, lalu kita kembali ke conditional formatting, teman-teman. Manage rules lagi. Nah, di sini kita gunakan only cells that contain ya, yang kedua lagi ya. Nah, di sini cell value biar aja, tapi untuk between-nya kita ganti menjadi greater than or equal to. Jadi kita mengacu ke sel yang mengisikan nilai, dengan nilainya itu lebih besar atau sama dengan sesuai nilai minimal, yaitu 350. Karena kan tadi nilai minimalnya pada contoh ini 350, teman-teman ya. Format, kita pilih aja font di sini, kita bisa bedakan nanti ya, bold, lalu colornya warna hijau ya. Oke, nanti kita apply selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang 349 di sini, teman-teman bisa lihat dia nggak lulus ya. Sementara kalau kita ganti jadi 350, dia kategorinya dia lulus. 350. Nah, di hijau ya, baru ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman cara penggunaan dari untuk conditional formatting-nya, penyetingan dari nilai ini, sumpama dia nilai minimal 350 pada contoh ini. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan jumlah peserta menggunakan fungsi count aja teman-teman. Count, kita mengacu di angka ya, karena count di sini dia memang mengacu hanya ke angka. Beda halnya untuk counta. Kalau kita gunakan counta di sini, umpama ya kita ketikkan di sebelahnya counta, maka dia bisa mengacu ke duanya ya teman-teman. Counta, kita bisa hitung seumpama dari nama. Nah, di sini dia akan menghitung juga ada 10 peserta teman-teman. Kita tambahkan aja ya, seumpama berapa ya, 25 lah. Kalau kita bold di sini. Nah, di sini kita menggunakan counta, dia mengacu ke huruf. Sementara kalau kita gunakan C13-nya menjadi ke angka ya, di kolom nomor maksudnya. Kita ganti menjadi kolom B di sini. B. Nah, dia juga akan menghitung, teman-teman. Karena memang di sini kan kalau counta dia mengacu ke duanya. Sementara kalau count dia hanya mengacu ke angka. Jadi di sini kita telah sama-sama menggunakan fungsi count if dan dengan bantuan n juga or ya, perumpamaan tadi, lalu juga dengan count ifs. Oke, saya kira cukup dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Mohon maaf teman-teman untuk ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.